Nama saya Carolina Lamembawa. Saya berasal dari Prodi E1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, NIM 28922500771. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS Etika Bisnis dosen pengampu Afdol Samsur SPD MM. Materi yang saya bawakan kali ini adalah ringkasan materi bab 8, 9, 10, dan 12. Yang pertama bab 8 dengan materi konsep keadilan dalam bisnis. Yang satu, pengertian keadilan. Keadilan berasal dari bahasa adil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil adalah tidak bersewenang-wenang dan tidak memihak dan tidak sebelah. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif. Setiap orang tidak sama. Adil menurut satu belum tentu adil menurut yang lain. Jadi, keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda ataupun orang. Menurut Adam Smith, yang disebut dengan keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti, yaitu keadilan komunitatif yang menyangkut keseluruhan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lainnya. Ada 3 prinsip pokok keadilan komunitatif menurut Adam Smith, yaitu antara lain 1. Prinsip Norham, yang kedua prinsip non-intervention, yang ketiga prinsip perlukaran yang adil. Persaingan perusahaan. Pengertian persaingan usaha dalam Kamus Manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan bersaing atau bertanding di antara pengusaha atau pebisnis dengan pengusaha atau pebisnis yang lainnya di dalam memenangkan pasar atau share market dalam upaya melakukan penawaran produk, barang, dan jasa kepada konsumen dengan berbagai strategis pemasaran yang ditetapkannya. Usaha terdiri dari 2, yang pertama persaingan sehat dan yang kedua persaingan yang tidak sehat. 9. Etika potensi dan konsep dasar keadilan dalam bisnis. Yang pertama, definisi etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu etios, yang artinya karakter atau watak kesusilaan. Etika adalah konsep tindakan atau perilaku manusia atau norma, aturan, dan kaidah tentang baik dan buruk. Berikut ini tujuan adanya etika bisnis dalam kehidupan manusia. Yang pertama, etika merupakan sarana untuk melatih kedalaman sikap dan melatih kemandirian serta tanggung jawab dalam kehidupan. Yang kedua, etika menunjukkan mana hal yang baik dan buruk serta mengarahkan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Dan yang ketiga, etika menjadi arah bagi perkembangan masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik, sejahtera, tertib, dan harmonis. Etika juga memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Yang pertama, memberikan rasa tanggung jawab kepada manusia. Yang kedua, etika dapat dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku. Yang ketiga, berpedoman etika dapat meningkatkan legitimasi dan kredibilitas sebuah entitas. Yang keempat, etika dapat menjadikan alat kontrol sosial. Yang kelima, etika dapat melindungi hak-hak anggota atau pekerja. Yang keenam, etika dapat digunakan sebagai acuan untuk memajukan berbagai macam permasalahan. Instanto 2009 menulis dalam bukunya terdapat 2 macam etika, yaitu yang pertama etika normalis, yang kedua etika deskriptif. Berikutnya etika profesi. Profesionalisme adalah petunjuk atau kualitas yang menunjukkan karakteristik dari sebuah profesi. Menurut Ibrahim Patnam tahun 2018, dalam memahami etika profesi, terdapat beberapa aturan yang sebaiknya dipahami bersama, yaitu yang pertama, berupaya untuk meraih yang lebih baik. 2. Dapat dipercaya. 3. Dapat dipertanggungjawabkan. 4. Menjaga perilaku, hormat, dan menjaga kerahasiaan. Yang kelima, jujur. Yang keenam, kompeten dan perbaikan secara terus-menerus. Yang ketujuh,
berpedoman pada etika. Yang ke-8, menjaga integritas. Yang berikutnya, keadilan dalam bisnis. Menurut Harmony 2021 mengungkapkan beberapa prinsip keadilan dalam etika bisnis yang penting untuk diketahui, di antaranya adalah 1. Adanya prinsip kejujuran. 2. Adanya prinsip integrasi sosial. Yang ketiga, prinsip kesetiaan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Yang kelima, prinsip keadilan. 10. Persaingan usaha dan larangan dalam bisnis. Yang pertama, persaingan bisnis. Secara umum, persaingan bisnis adalah perseteruan antara pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula. Dalam kamus manajemen, persaingan bisnis terdiri dari 1. Persaingan sehat, dan 2. Persaingan gorok leher. Yang berikutnya, dampak positif adanya persaingan usaha. Persaingan dalam dunia bisnis mendorong perbisnis meningkatkan estimasi dan kualitas produk untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain, dan pelanggan merasa puas dengan produk tersebut. Dengan bermunculan usaha baru diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, sehingga masyarakat memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Konspirasi usaha. Menurut Blacklaught Dictionary memberikan definisi persekongkolan sebagai berikut. Persekongkolan harus dilakukan 2 orang atau lebih yang bertujuan untuk melakukan suatu tindakan atau suatu kegiatan kriminal atau melawan hukum secara bersama-sama. Ada beberapa sebab yang menimbulkan terjadinya kolusi. Bab 12, relevansi etika dan bisnis. Kata etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu etios, yang berarti adat, kebiasaan atau watak atau kelakuan manusia. Dalam pemakaian sehari-hari, sekurang-kurangnya dapat dibedakan menjadi 3 kata etika, yakni yang pertama, arti pertama adalah sebagai sistem nilai, yang berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan hidup atau sebagai pedoman penilaian baik buruknya perilaku manusia, baik secara individual maupun sosial dalam masyarakat. Arti yang kedua adalah kode etik, yaitu sebagai kumpulan norma dan nilai moral yang wajib diperhatikan oleh pemegang profesi tertentu. Yang arti ketiga yang dimaksud dalam tulisan ini adalah ilmu yang melakukan refleksi kritis dan sistematis tentang moralitas. Etika dalam bisnis berlaku 2 perspektif, yaitu perspektif makro dan perspektif mikro. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah tata cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yang bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan, yang dijalankan dengan menaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Yang berikut, tingkatan etika dalam bisnis. Menurut Weiss pada tahun 1995 mengutip pendapat Arrow pada tahun 1989 membahas 5 tingkatan etika bisnis, yaitu yang pertama tingkat individu, yang kedua tingkat organisasi, yang ketiga tingkat asosiasi, yang keempat tingkat masyarakat, dan yang kelima tingkat internasional. Yang berikutnya prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Menurut Sorikera pada tahun 1994 menyebutkan terdapat 5 prinsip etika, yaitu yang pertama prinsip otonomi, yang kedua prinsip kejujuran, yang ketiga prinsip tidak berbuat jahat dan berbuat baik, yang keempat prinsip keadilan, dan yang kelima prinsip hormat pada diri sendiri. Berikut adalah beberapa hubungan ketergantungan antara bisnis dengan masyarakat, yaitu
Yang pertama, hubungan antar bisnis dengan langganan atau konsumen. Yang kedua, hubungan dengan karyawan. Yang ketiga, hubungan antar bisnis. Yang keempat, hubungan dengan investor. Yang kelima, hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan. Yang berikutnya, relevansi etika bisnis menurut pandangan agama Islam. Bisnis dalam Al-Quran disebut sebagai aktivitas material sekaligus imaterial, karena dalam konsep ekonomi Islam tujuan hidup adalah mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Yang berikut yang terakhir, kesimpulan. Bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam pelaksanaannya, sehingga etika dan praktik bisnis memiliki hubungan yang sangat erat. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.